Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman kita, para pengusaha toko kelontong, yang usahanya itu tutup ataupun bangkrut. Kebanyakan mereka itu bangkrut bukan hanya karena tidak laku, namun umumnya. Jadi kalau laku atau tidak itu hanya bagian sedikit, bagian kecil ya. Tapi umumnya dari teman-teman itu karena terlena ataupun salah mengelola keuangan. Di dalam video ini akan kami coba angkat materi tentang kesalahan yang umumnya kurang diperhatikan. Toko kelontong itu seperti kehidupan. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jujur adalah pelajaran yang guru kita, junjungan kita, Rasul Muhammad SAW ajarkan. Dari nilai jujur itu sendiri, kita akan mencoba menumbuhkan kepercayaan customer atau pelanggan ya. Jika pelanggan itu sudah mempunyai kepercayaan terhadap kita, mereka itu akan menjadi menjadi orang yang loyal terhadap kita. Ada beberapa contoh kejujuran di toko kelontong itu seperti tidak mengurangi timbangan. Jadi misal ini saya ambil contoh, misal telur ya. Misal ada yang beli setengah atau seperempat, misal itu ada kurang. Jadi biasanya kalau telur kan jarang sekali timbangannya itu sama atau pas ya. Jadi itu bisa dikatakan misal kurang. Masalahnya kan begini, misal kita tambahin satu telur lagi itu kebanyakan, tidak ditambahin kurangnya sedikit. Jadi untuk menggagalkan atau untuk membuat kita itu jujur ya, bilang sama pelanggan, Bu, maaf ya, ini timbangannya kurang sedikit. Nah, itu biasanya seperti itu akan diterima dan tidak akan jadi masalah. Di situ ada titik poin jujurnya ya. Untuk yang kedua, bilang jika ada barang yang kurang baik atau mungkin mereka nggak tahu ya, misal expired, oh ini mau expired Bu, jangan dibeli. Atau mungkin kalau ada kemasan yang sobek atau yang sudah kebuka, itu bilang, diomongin, dikasih tahu kepada mereka. Itu pelanggan atau customer itu akan mempunyai nilai atau mempunyai penilaian terhadap kita. Oh ya, itu nanti akan menimbulkan efek pelanggan ya terhadap kita. Penilaian pelanggan itu terhadap kita. Apabila pelanggan itu sudah tanda kutip percaya, mereka akan menjadi pelanggan setia. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang akan mempromosikan kita. Misalnya ada satu pelanggan puas, mereka itu akan bicara sama 10 pelanggan tentang kepuasan mereka terhadap pelayanan kita. Tetapi jika memang ada satu pelanggan yang kurang puas atau kecewa, mereka itu akan bicara pada 10 pelanggan tentang kekecewaan mereka terhadap kita. Sebagai pengusaha, kita benar-benar harus punya kemampuan untuk menganalisa atau membuat sistem atau semacam alat indikator untuk mengontrol dan mengambil tindakan jika memang ada yang keliru dari cara kita mengolah atau mengelola usaha. Untuk sampai kepada itu,
kita itu harus mempunyai kejujuran terhadap diri kita, musahabah diri, atau mungkin bicara pada diri sendiri, atau mungkin introspeksi diri ya namanya. Ya, kita harus introspeksi diri. Jadi tidak seperti omongan-omongan kita ya, kita itu ya, saya ya, panjenengan, itu tidak seperti omongan kita kepada orang lain tentang toko kita sukses gini, toko saya rame loh, usaha apa itu hasilnya segini, alhamdulillah sekarang udah seperti ini. Jadi enggak, itu jauh. Kalau kita itu bicara pada diri sendiri, itu akan tahu mana yang benar-benar itu kita alami dan benar-benar tidak kita alami. Oh ya, ini ada beberapa poin yang merupakan indikasi atau mungkin gejala-gejala usaha kita itu mempunyai masalah. Yang pertama, untung apa rugi. Maksudnya gini, untung apa rugi itu kalau kita mempunyai data ya, kita mencatat, oh ternyata untung usaha kita itu sehari misal 1 juta, tetapi yang ada di tangan kita itu hanya 100.000 misal. Terus yang 900.000 kemana? Ya, itu biasanya itu ada di apa itu, nggak ada uang cash. Jadi uangnya itu entah itu dipinjam atau mungkin pengeluaran kita yang banyak atau gimana. Tapi intinya itu, kita itu tahu misal, oh barang ini kalau habis labanya segini, tapi ternyata labanya nggak ada, itu kemana? Itu yang perlu diperhatikan, dan kita harus benar-benar tahu kemana uangnya. Untuk yang kedua, selalu kekurangan modal. Selalu kekurangan modal itu seperti barangnya habis, tetapi ketika mau kulaan kok uangnya nggak ada atau mungkin kemana. Nah, itu indikasi ya. Itu banyak, bahkan saya sendiri sering. Dan hal pertama yang harus kita perhatikan adalah mencari tahu sebabnya itu apa dan di mana uangnya. Ya, itu kita ini belajar bersama-sama ya. Untuk biasanya kasus seperti ini itu ada 2 kemungkinan. Pertama, uang itu banyak dipinjam, atau mungkin barang belum lunas ya, banyak yang hutang. Untuk yang kedua itu, uang itu kita pakai untuk keperluan kita, entah itu buat beli baju atau beli apa. Jadi itu yang biasanya sering loss, sering kita lupa ya. Kita biasanya itu susah mengendalikan diri tentang kepinginan kita, jadi bukan keperluan kita. Untuk yang ketiga adalah stok menumpuk. Nah, ini stok menumpuk ya. Untuk masalah ini sering kita lakukan dan jarang sekali kita itu menganggap itu sebagai masalah. Soalnya memang barang ada dan barang menumpuk. Padahal andaikan barang itu tidak menumpuk pada satu jenis, bisa kita adakan barang yang lain ya. Untuk nomor 4-nya itu banyaknya orang hutang ya, bukan orang hutan. Jadi banyaknya orang hutan itu juga merupakan indikasi toko kita akan menemui hambatan. Untuk kasus yang ini kita harus punya formula atau mungkin cara mengatasi orang-orang ini supaya tidak gemar hutang atau mungkin tidak terlalu lama mengembalikannya. Oh ya, untuk masalah hutang sendiri, video kami sebelum ini juga sudah membahas soal hutang, bagaimana tip-tip cara membatasi atau menghilangkan ya. Kemudian nomor 5 ya, ini fatal ya, bukan masalah yang banyak ditemui pada toko-toko yang habis kecil kemudian terlihat perkembangannya. Nah, biasanya
Di fase-fase ini orang itu mulai berani mengambil hutang bank atau mungkin hutang saudara ya. Jadi pada fase-fase ini memang pemilik atau owner toko itu biasanya lebih berani untuk mengambil resiko. Jadi ini masalahnya misal toko itu 60 atau 70% itu adalah barangnya hutang. Hutang itu ya hutang bank, hutang pada saudara, sama hutang barang tempo. Itu bahaya ya. Barang tempo itu bahaya, tapi untuk beberapa orang itu bisa dimanfaatkan untuk semakin besar. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang memiliki hutang bank atau mungkin hutang kepada saudara, sama itu hutang barang tempo ya. Itu seringkali menjadi jebakan Batman. Jadi hutang itu biasanya bisa menjadi salah satu penyebab usaha kita bangkrut. Jadi hutangnya terlanjur banyak, penjualannya nggak menolong ya, lambat laun akan menemui kebangkrutan. Itulah sedikit usaha atau cara untuk mengelola toko kita dari kebangkrutan. Semoga usaha kita diberi kelancaran dan bisa berkembang dan menghasilkan banyak waktu kita untuk beribadah. Amin. Ya, ini sudah panjang. Sekian dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan komen, like, share, dan subscribe.